Siapa aja yang nggak masuk hari ini? Ada Fadil ya. Oke. Sebelumnya ada yang belum sama ibu nggak? Perlu perkenalan? Perlu, Bu. Perkenalkan nama ibu, Ibu Zika Roma. Ibu penggantinya Ibu Elsa karena Ibu Elsa sedang berhalangan hari ini. Ada yang perlu dipertanyakan? Ibu tinggal di mana, Bu? Ibu tinggal di Sumber Makmur. Yang tahu Sumber Makmur kan? Tahu, Bu. Tahu. Ada yang mau ditanya lagi? Umur Ibu berapa? Umur Ibu 20 tahun. Wow, sudah sekali ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak, Bu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke materi ya. Iya, Bu. Kemarin udah sampai mana materinya Ibu Elsa? Sampai Al-Quran, Bu. Al-Quran bagian mananya? Isi kandungan Al-Quran, Bu. Oh. Berarti sekarang bahas yang dasar kebijakan Al-Quran sama pedoman. Ya, Bu. Nah, sebelum masuk nih, ada yang tahu kebijakan atau enggak? Enggak. Masa nggak tahu? Kebijakan atau hujah? Katanya udah nyatet belum? Belum. Bu. Apa? Siapa namanya? Nisa. Apa nih? Landasan, Bu. Betul, kehujahan itu landasan. Kehujahan bisa dikatakan sebagai tanda, bukti, alasan, atau apa tadi bisa? Landasan. Oke, masuk ya. Kehujahan bisa dikatakan sebagai landasan, di mana Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa kehujahan Al-Quran itu terletak pada kebenaran, keyakinan isinya. Jadi tidak ada suatu hal yang meragukan atasnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 105 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaika kitaba bil haqqi litahkumma bainan nasi bima araqallahu wa la taqul lil khainina kasib. Yang berarti sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu dapat mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu membela orang yang tidak bersalah, dan karena kamu membela orang yang khianat. Nah, ada yang tahu nggak arti dari atau penjelasan dari surah itu? Nah. Oke, ayat di atas menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun dengan terpelihara atau terjaga dari para setan yang akan menyelipkan kebatilan. Nah, tahu nggak kebatilan itu apa? Keburukan. Kebatilan merupakan lawan dari kebenaran, yaitu perbuatan yang buruk, yang keji, yang hina, pokoknya yang buruk-buruk ada di kebatilan. Al-Quran juga turun dengan kebenaran, artinya beritanya benar, perintah dan larangannya pun adil. Nah, maksud adil di sini adalah Al-Quran itu sebagai penengah dan penyelesaian masalah umat Islam, baik dari masalah harta, kehormatan, hak-hak, dan lain-lain. Karena Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam utama dan menempati kedudukan pertama dalam Islam. Jadi semua hukum dan ketentuan dan norma-norma harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ada yang tahu nggak kenapa Al-Quran itu kok bisa sih jadi sumber hukum utama Islam? Karena Al-Quran kan pedoman. Nah, betul. Al-Quran selain menjadi pedoman, dia juga wahyu yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu yang terjaga keasliannya dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan di Al-Quran itu ada berbagai petunjuk dan pedoman kita untuk melakukan sesuatu. Kayak ya kita hidup udah diatur Al-Quran
dong. Kayak kita nggak bisa semena-mena karena udah ada aturan di dalamnya. Sama aja kayak aturan sekolah. Sekolah ada aturannya kan? Ada. Kalau dilanggar apa hukumannya? Ya hukuman dari guru kan? Iya. Nah begitu juga Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran merupakan sumber paling tinggi dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Dan semua hukum tidak boleh ada yang menentangnya. Sebagai contohnya nih, Al-Quran ini ada hukum di Al-Quran yang membahas tentang zina. Ada yang tahu zina? Tahu. Tahu lah, nggak mungkin semuanya nggak ada yang tahu zina atau mungkin melakukannya. Nggak mungkin. Nah, di Al-Quran zina ada hukumnya, ada hukumannya. Zina dibagi menjadi dua. Ada yang tahu? Pelajaran kelas 11 ini. Zina nuksan sama gaya nuksan. Ah betul. Siapa namanya? Dewi. Ayo kita kasih tepuk tangan dong. Nah, zina wahid muhsan yang pertama. Zina wahid muhsan adalah zina yang belum pernah seseorang yang belum pernah melakukan pernikahan. Jadi hukumannya 80 kali cambuk. Mau dicambuk kalian? Enggak. Terus ada zina mukson. Zina mukson adalah zina yang zina yang sudah pernah seseorang yang sudah melakukan pernikahan. Nah, itu hukumannya lebih parah lagi. Coba apa hukumannya? Dirajam sampai mati, Bu. Nah, kalian mau dirajam sampai mati? Enggak. Nah, di Indonesia hukum ini masih dipakai di wilayah Aceh. Tetapi di Aceh hanya melakukan hukum Cambuk. yang dicambuk saja, belum yang dirajam. Mungkin ada yang dirajam mungkin selanjutnya. Nah, setelah itu ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya kita lanjut. Enggak ada, Bu. Nah, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Gunanya lagi nih. Pedoman itu apa? Ada yang tahu? Dasar pokok. Ya, betul. Pedoman adalah dasar pokok. Pedoman adalah hal atau pokok yang menjadi dasar, pegangan, atau petunjuk untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu dan dapat dikatakan juga sebagai menentukan arah bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Dan pedoman umat Islam adalah Al-Quran. Jadi, pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum adalah pedoman tersebut di dalamnya menetapkan hukum yang sesuai dengan kemampuan seseorang. Jadi Allah tidak menetapkan hukum yang melebihi kemampuan seseorang ya. Nah, kemampuan manusia itu secara fisik, rohani maupun fisik dan rohani. Karena manusia berawal dari kelemahan dan ketidakmampuan. Makanya dari itu Al-Quran berpedoman kepada 3 hal, yaitu tidak memberatkan, memiliki beban, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tidak memberatkan beban atau adal haraj, yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 286, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya. Contohnya nih, contohnya yaitu pelaksanaan sholat. Sholat itu hukumnya wajib atau tidak? Wajib. Tetapi masih ada keringanan di dalamnya. Perintah pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan. Misalnya kita nih sholat nih ya, kita masih bisa berdiri, maka melakukannya dengan cara berdiri.
Ketika orang yang sudah tidak bisa berdiri, maka bisa jadi orang sakit, dia tidak mampu berdiri, maka bisa melakukannya dengan cara duduk. Jika orang itu tidak bisa berdiri ataupun duduk, maka bisa dilakukan dengan tidur dengan posisi miring. Jika tidak bisa ketiga-tiganya, masih ada dengan cara isyarat. Jadi kayak misalnya kamu nggak bisa menggerakkan seluruh badan nih kecuali kedipan mata, maka bisa sholat dengan kedipan mata. Dengan syarat ya semua badan udah nggak bisa digunakan lagi. Jadi menunaikan ibadah Allah itu tidak ada alasannya lagi karena semuanya sudah dengan diatur dengan kemampuan seorang tersebut. Jadi ingat ya anak-anak, tidak ada alasan lagi untuk menunda atau meninggalkan sholat karena semuanya sudah dipermudah. Oke, pedoman tidak mengibaratkan, ada yang mau ditanya? Kalau sedang dalam perjalanan, Bu? Nah, yang sedang perjalanan itu ada di contoh meminimalisir beban. Oh, belum berarti. Belum. Ada yang ditanya? Ya udah, kita lanjut yang kedua ya. Ya. Meminimalisir beban atau istilah taklif. Contohnya nih ya, contohnya kita menjamak dan mengqashar sholat dalam perjalanan. Itu artinya meskipun sholat hukumnya wajib, namun kita sebagai umat Islam masih mendapat keringanan karena orang yang berpergian jauh dapat mengqashar sholatnya apabila jarak yang ditempuh kurang lebih 81 km. Jadi jangan alasan, Bu, saya mau ke Airami nih, jauh nih Bu, kita qashar aja ya sholatnya. Itu nggak boleh ya. Ya Bu. Nih, contoh yang kedua ya, puasa. Siapa puasa Ramadan kemarin yang nggak full? Yang cowok ya nih, yang cowok. Yang cowok ya. Udahlah, apa sih kalian ada bolong? Mungkin. Ya, yang kedua puasa. Yang puasa, Allah juga masih meringankannya. Jadi seseorang yang berada dalam keadaan musafir atau dalam keadaan berpergian jauh boleh tidak berpuasa atau membatalkan puasanya dengan tujuan berpergiannya tidak melaksanakan kemaksiatan ya. Maka boleh sebenarnya dia tidak boleh berpuasa atau membatalkan puasanya. Nah, orang-orang yang boleh tidak berpuasa tapi harus menggantinya kemudian hari ada 9. Pertama, orang yang musafir dalam berpergian jauh, anak-anak yang belum balik, terusan ibu hamil, ibu nifas, orang tua yang sudah tidak mampu, terus perempuan haid, ibu menyusui, dan yang terakhir orang gila. Jadi yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan termasuk orang yang gila. Bukan ibu yang bilang ya. Oke, bagian ini siapa yang mau nanya nih? Udah jelas. Tanya jangan lupa. Ada yang mau bertanya? Ibu ngajar seluruh nasi ngantuk saya dengar. Ayo, ada yang bertanya? Gak ada yang tanya kalau kami pada tidur. Semangat. Merdeka. Di siang nggak pernah. Ayo, Gak ada Bu. Ada, Bu. Lanjut aja Bu. kita lanjut yang ketiga nih. Ya. Ya Bu. Yang ketiga yaitu berangsur-angsur dalam menetapkan hukum atau at-tadarruj. Apa, Bu?
tadarus. Bahasa Arabnya. Artinya? Berangsur-angsur. Arti berangsur-angsur di sini karena Al-Quran menetapkan hukum dengan bertahap. Jadi sekaligus satu malam hukum jadi. Misalnya hukum haramnya minuman keras atau khamr, berjudi dan lain-lain. Allah tidak langsung mengharamkannya dalam satu malam, tetapi ada proses di dalamnya, ada bertahap. Allah mengeluarkan dalilnya dengan bertahap. Yang pertama, dalil yang hanya memperingatkan, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqu qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia tetapi apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Nah, di ayat ini belum jelas ya bagaimana Allah mengharamkan atau tidaknya minuman khamr. Sehingga ketika di masa itu masih ada golongan yang meminum khamr dan golongan yang sudah berhenti meminum khamr. Sampai turun ayat surah Al-Maidah ayat 90 dengan tegas melarang dan mengharamkan khamr sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Nah, di ayat ini sudah jelas bahwa Allah dengan tegas membahas tentang khamr atau minuman keras dan perbuatan kotor lainnya seperti berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Hal ini menunjukkan suatu pengharaman dan menakut-nakuti agar kalian tidak melakukannya, seperti perintah Al-Quran untuk menjauhi kesyirikan, menyembah berhala dan bersaksi palsu, agar kalian bisa memenangkan ketenangan di dunia dan memenangkan surga beserta kenikmatannya. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang dari dasar hujan, roman, tidak memperhatikan, meminimal beban dan berangsur-angsur. Berjudi dengan anak panah itu apa? Bukan berjudi dan mengundi nasib dengan anak panah. Maksud yang mana? Anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah. Ini sama aja kayak berjudi, kayak kalian nih. Paling simpelnya nih, kemarin kan ada pasar malam tuh di satu app. Iya, Bu. Kan ada permainan tuh yang lempar panah sama balon tuh. Ya. Nah, itu terus dapat hadiah kan. Hadiahnya yang boneka, HP segala macem kan. Nah, itu sama aja mengundi nasib, nak. Jadi kalian mendapatkan itu dengan apa? Ya dengan permainan itu. Ya. Yang buat permainannya, Bu, dosa. Ya dosa. Tapi menghibur, Bu. Hah? Tapi menghibur. Menghibur kalau misalnya haram gimana?
Ya, dia berkedok halal tapi sebenarnya halal. Halal. Ayo, mau tanya lagi? Ya, Bu. Terima kasih. Baik, sudah habis materi kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.